可能！不行，让你担心了。必然由延庆王作保，瞬间痊愈。看他和延庆王的关系，府的脊梁。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Continent bagian ke-131 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari Chenan Mingye Luosi dan juga Wu Qing yang sedang menyembuhkan luka setelah rombongan mereka diserang oleh aliansi Kekaisaran Longwu. Mereka juga sampai saat ini masih khawatir akan kondisi Chen Tian yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Luosi berbicara kalau saat ini yang paling penting bagi mereka adalah menyembuhkan luka. Diketahui kompetisi antar kekaisaran akan dilaksanakan besok pagi. Tiba-tiba saja datang salah satu orang murid yang akan mengikuti kompetisi kekaisaran yang mencoba untuk melakukan provokasi kepada murid kekaisaran Tianfu. Dia menyebutkan kalau Chen Tian pasti sedang bersembunyi di bawah rok murid wanita dari kekaisaran Tianfu. Sontak ucapan murid ini membuat Luosi marah dan langsung melakukan serangan. Pada serangan pertama terlihat murid ini berhasil menghalau serangan balok es milik Luosi dengan begitu mudah. Bahkan dia sempat mengolok Chen Tian yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Provokasi yang dilakukan oleh murid Bahlul ini membuat Luosi benar-benar marah. Ia pun mengeluarkan serangan mematikan untuk membunuh murid Bahlul yang sok keras ini. Setelah berhasil membunuh murid Bahlul, Luosi tampak terluka karena kondisi tubuhnya belum pulih. Pada saat kondisi seperti ini, tiba-tiba saja datang serangan kuat dari arah langit yang mencoba menghantam kediaman murid Kekaisaran Tianfu. Gabungan serangan dari Chenan, Luosi, Mingye dan juga Wu Qing tidak mampu untuk menahan serangan kuat tersebut. Ternyata serangan ini berasal dari Wu Pengpei yang merupakan tuan muda dari Kekaisaran Longwu. Wu Pengpei sangat kesal karena bagaimana bisa aliansi Kekaisaran Longwu tidak bisa membereskan murid-murid dari Kekaisaran Tianfu. Bahkan dia bertanya kemanakah perginya leluhur Wuzong karena sampai saat ini dia belum juga kembali. Leluhur Wuzong yang dimaksud oleh Wu Pengpei merupakan Pak Tua Sain yang sudah dibantai oleh King Chen Tian. By the way, sekilas Wu Pengpei ini mirip banget dengan King Tanyun ya guys, cuman beda warna rambut aja. Ketika Wu Pengfei ingin melakukan aksinya, tiba-tiba saja ada serangan dari arah atas yang dilakukan oleh Dekan Dao Bugu. Dao Bugu menganggap Kekaisaran Longwu sudah keterlaluan karena kompetisi belum dimulai, mereka sudah menyerang sana sini. 3 orang tetua dari Kekaisaran Longwu langsung menghadang Dao Bugu untuk bertindak karena mereka menganggap ini merupakan persoalan generasi muda. Jadi mereka yang sudah tua tidak berhak untuk ikut campur. Lagi pula menurutnya penyerangan yang dilakukan oleh Wu Pengfei hanyalah sebagai bahan latihan karena murid-murid Kekaisaran Tianfu akan mengikuti kompetisi antar kekaisaran. Jadi inikah generasi terkuat dari Kekaisaran Tianfu? Sepertinya kalian hanyalah sekumpulan sampah, ucap Wu Pengfei sembari melakukan serangan kuat ke arah murid-murid Kekaisaran Tianfu. Tiba-tiba saja King Chen Tian muncul di hadapan semua orang sembari mementahkan serangan yang digunakan oleh Wu Pengfei. Bahkan di sini Chen Tian juga berhasil keluar dari serangan formasi api. Ketika beradu serangan, Chen Tian dan Wu Pengfei sama-sama termundur. Bang MC pun langsung meminta maaf kepada Luosi dan teman-temannya karena sudah membuat mereka khawatir setelah menghilang selama beberapa hari. 不行，让你担心了。
Kehadiran Chen Tian tentu saja membuat Dekan Dao Bugu merasa tenang. Di saat yang sama, Wu Pengfei merasa heran kenapa Chen Tian masih hidup, padahal terakhir kali dia sudah diincar oleh leluhur Wuzong atau Pak Tua Sain. Apakah begitu mengejutkan kalau aku masih bisa bertahan hidup? Perlakuan Kekaisaran Longwu kalian kemarin akan aku balas dengan ucapan terima kasih. Dan apakah sekarang kalian semua sudah siap? Tanya Chen Tian kepada Wu Pengfei. Sontak ucapan ini membuat Wu Pengfei tertawa karena bagaimana bisa Chen Tian berbuat banyak jika dia hanya mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi murid-murid di Kekaisaran Tianfu banyak yang terluka, jadi mereka tidak akan bertahan lama di kompetisi antar kekaisaran. Karena kalian semua sudah yakin kalau Kekaisaran Tianfu akan kalah, maka bagaimana jika kita melakukan taruhan? Tanya Chen Tian kepada Wu Pengfei. Akan tetapi Wu Pengfei melakukan penolakan karena menurutnya Kekaisaran Tianfu sudah hampir dikeluarkan dari anggota 16 kekaisaran, jadi mereka tidak pantas melakukan taruhan melawan Kekaisaran Longwu. Dengan wajah santuy Chen Tian berkata kalau Kekaisaran Longwu selama ini sudah menekan Kekaisaran Tianfu dan begitu yakin kalau Kekaisaran Tianfu akan dikeluarkan dari anggota 16 kekaisaran, tapi kenapa mereka takut untuk melakukan taruhan? Bukankah itu terlalu pengecut? Ucap Chen Tian kepada Wu Pengfei. Salah satu tetua dari Kekaisaran Longwu berkata walaupun mereka akan bertaruh, barang apa yang bisa digunakan oleh Chen Tian. Chen Tian kemudian mengeluarkan pil Xuanji sembari berkata apakah pil ini cukup sebagai bahan taruhan di antara mereka. Dikeluarkannya pil Xuanji membuat salah satu tetua dari Kekaisaran Longwu terpana karena pil Xuanji merupakan pil yang bisa menaikkan ranah seseorang ke tahap sain. Nggak pakai panjang lebar, Wu Pengfei langsung menyetujui taruhan karena dia tahu kalau pil Xuanji merupakan harta berharga. Wu Pengfei juga langsung mengeluarkan harta embun pencucian sumsum sumber naga yang hanya bisa muncul 10 tetes dalam waktu 1000 tahun. Diketahui benda ini bisa mempercepat penyerapan energi spiritual untuk menaikkan ranah 3 tingkatan. Tidak ketinggalan dua orang tetua dari Kekaisaran Longwu juga mengeluarkan harta berharga mereka untuk menjadi bahan taruhan. Di saat yang sama, salah satu tetua Kekaisaran Longwu berniat curang karena dia akan menyimpan pil Xuanji milik Chen Tian untuk berjaga-jaga. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Pak Tua ini segera dibatalkan oleh Raja Yanqing yang datang ke lokasi. Raja Yanqing menjelaskan kalau dia akan menjadi pengadil taruhan yang dilakukan oleh Kekaisaran Longwu dan Kekaisaran Tianfu. Tetua Kekaisaran Longwu dan Wu Pengfei juga tidak bisa menolak karena kekuasaan Raja Yanqing berada di atas mereka. Wu Pengfei kemudian berjalan pergi sembari berharap semoga murid-murid Kekaisaran Tianfu bisa bertahan hidup di kompetisi antar kekaisaran besok. 必然由延庆王作保。 Setelah Wu Pengfei pergi, Raja Yanqing langsung meminta maaf kepada Chen Tian karena dia tidak bisa memberikan perlindungan pada saat berada di perjalanan kemarin. Sebagai kompensasi, Raja Yanqing memberikan 3 buah pil tingkat 9 sebagai obat penyembuhan kepada murid-murid Kekaisaran Tianfu yang terluka. Chen Tian berkata kalau Raja Yanqing tidak perlu sungkan karena murid-murid Kekaisaran Tianfu sudah berhasil, sampai saja dia sudah sangat bersyukur. Mengenai luka yang diderita oleh mereka, Chen Tian punya pengaturan sendiri karena Bang MC mempunyai pil pemulih darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pil tingkat 9 milik Raja Yanqing. 瞬间痊愈。 Selain memberikan pil pemulih darah kepada teman-temannya, Chen Tian juga memberikan pil tersebut kepada Dekan Tiansu untuk diberikan kepada Hua Fei Hua. Chen Tian menyebut kalau mereka memang bermusuhan, tapi yang terpenting pada saat ini adalah murid Kekaisaran Tianfu harus dalam kondisi siap tempur di kompetisi antar kekaisaran. Sementara itu di tempat lain, Wu Pengfei menanyakan kabar tentang leluhur Wuzong kepada salah satu tetua. Tetua ini menjelaskan mungkin saja leluhur Wuzong terkena formasi kuno, itulah yang menyebabkan Chen Tian berhasil selamat.
Tetua ini juga meminta Wu Pengfei untuk tidak khawatir karena murid-murid Kekaisaran Tianfu banyak yang terluka, jadi mereka semua tidak akan maksimal ketika mengikuti kompetisi. Akan tetapi Wu Pengfei tidak ingin meremehkan Kekaisaran Tianfu karena menurutnya Chen Tian punya kekuatan yang berbeda karena mampu menahan serangan darinya. 天赋选手又重伤未愈， Melihat hubungan Chen Tian dan Raja Yanqing, mungkin saja Raja Yanqing akan memberikan bantuan untuk memulihkan kekuatan murid-murid Kekaisaran Tianfu. Dengan kata lain, Wu Pengfei akan turun tangan sendiri untuk memusnahkan tulang punggung Kekaisaran Tianfu, yaitu King Chen Tian. 看他和延庆王的关系，府的脊梁。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.